Baik rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas tentang visualisasi data influx DB di Grafana. Dan untuk mudahnya kita membuka blog ini ya, pantaulistrikblogspot.com. Kita buka dan ya, ini blognya, sistem cerdas pemantauan energi listrik. Ya, di video sebelumnya kita telah membahas penyimpanan data pembacaan PZEM ke influx DB menggunakan Node-RED, dan isi database influx DB ini bisa juga dilihat di Portainer CE. Ya, ini saya tunjukkan hasilnya ini di Node-RED. Ya, kita bisa melihat data PZEM, tegangan, arus, daya, energi ya. Dan untuk biaya kita tambahkan dari node change ini ya, kita menggunakan node change untuk menambahkan data biaya. Kemudian kita bisa melihat data di database influx DB menggunakan Portainer CE. Nah, ini kita bisa lihat datanya, timestampnya ada di paling kiri ini timestamp. Kemudian ada data arus, data biaya, data daya, energi, dan terakhir tegangan ya. Kemudian kita lanjutkan di video kali ini, kita akan membahas visualisasi data influx DB di Grafana ya. Untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di topik ke-7 ini, dashboard Grafana ya. Kita mulai dengan membuka Grafana dengan mengetikkan di kolom browser alamat IP OrangeP diikuti port 3000 ya. Kita bisa ketik di sini alamat OrangeP-nya 192.168.101.168. Kita ikuti dengan port /2 3000 ya. Oke, masuk ke Grafana. Kita lihat langkah berikutnya. Ini saya buat berdampingan saja seperti ini supaya mudah untuk dilihat. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuka Grafana, dan kita lihat di sini kita bisa isi username-nya admin dan password-nya juga admin. Ya, ini kita klik admin dan password-nya juga admin. Kemudian kita klik login. Berikutnya di halaman home. Oh, ini sebentar ya. Ini kita diminta untuk mengupdate password baru ya, ini supaya mudah saya tulis lagi hal yang sama saja. Oke, kemudian setelah itu berikutnya di halaman home klik pada kotak add your first data source ya. Jadi kita klik pada kotak ini. Kemudian di halaman add data source pilih influx DB ya, kita pilih influx DB. Kemudian di sini di halaman influx DB ini kita isi URL dengan http://, tidak pakai S ya, diikuti garis miring 2 buah, diikuti alamat IP OrangeP, diikuti dengan port 8086 ya. 8086 ini port untuk influx DB ya. Oke, kita masukkan. Jadi di sini yang kita ketik http://, garis miring 2, kemudian IP OrangeP. Kemudian kita beri /2, kita beri 8086 ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Turunkan kursor ke bawah di kolom database, isi nama database, pilih HTTP method sama dengan get, dan isi minimal time 5 detik ya. Kemudian kita tekan tombol save dan test. Oke, kita ke bawah, kemudian kita masukkan database-nya, namanya adalah PZEM004. Kemudian HTTP methodnya get, HTTP method kita isi get. Kemudian untuk minimal time interval kita isi 5s, kemudian 5 detik ya, ini artinya. Kemudian kita tekan save and test. Nah, ini muncul, sudah ditemukan data source-nya dan bekerja ya, juga ditemukan satu measurement, dan kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah muncul datanya, kita bisa klik pada building a dashboard. Nah, di sini di halaman dashboard yang baru kita klik add visualization. Nah, di sini di add visualization ini kita pilih data source influx DB-nya ya, kita klik influx DB. Kemudian di sini kita isi, pertama kita mulai dengan tegangan dulu ya. Jadi di sini kita pilih time series, klik OK. Kita pilih tegangan seperti ini titlenya. Kemudian kita ambil data source-nya di sini, saya perlebar supaya lebih enak. Nah, ini ya, kita pilih influx DB ya, ini dari from default ya, kita pilih select measurement PZEM004, baiknya diklik. Kita pilih tegangan, kemudian yang lain sama saja, tidak usah dirubah. Oke, kemudian kita klik save dashboard ya, seperti ini. Kita beri nama pemantauan energi listrik.
Oke, kita klik save. Nah, kita bisa lihat ke dashboard ya, kita coba back to dashboard. Nah, ini ya, ini tegangannya muncul dan ini datanya, sudah ada datanya, sudah diterima di database InfluxDB dan ditampilkan di sini. Kita bisa klik pada 1 jam ya. Nah, inilah 1 jam terakhir atau last 30 menit ya, 30 menit ya. Ini untuk tegangan. Kita tambahkan lagi sekarang untuk visualisasi yang berikutnya adalah arus ya. Kita pilih time series, titlenya adalah arus, kita beri satuannya adalah ampere ya. Nah, ini untuk select measurement kita pilih PZEM004, untuk nilai value nya kita pilih arus build-nya, kemudian kita save dashboard, save. Nah, ini arusnya sudah ada. Kita back to dashboard lagi, kita lihat, kita tambahi tegangan satuannya ya. Tegangannya kita beri satuan volt, kemudian kita klik save dashboard ya, save. Nah, kemudian kita tambahkan add lagi untuk visualisasi. Kita pilih daya ya, daya dalam satuan watt. Kemudian kita pilih di sini select measurementnya PZEM004. Untuk feednya kita pilih yang daya ya, kita pilih daya, kemudian kita save dashboard. Oke, kita save. Kita bisa lihat dashboardnya ada 3 sudahan, 3 objek. Ini kita close menunya, kita kecilkan dulu, kita nanti bisa atur supaya berdampingan ya. Oke, kita add lagi visualization, kita pilih energi ya, kita tulis di sini titlenya adalah energi dalam satuan kWh, kemudian kita pilih measurementnya PZEM004, value-nya adalah energi ya. Kemudian kita bisa save dashboard, kita klik save ya. Berikutnya kita lihat lagi dashboardnya ya, sudah ada tegangan, ada arus, ada daya, ada energi. Berikutnya kita tambahkan yang biaya ya, kita visualization, kita pilih start saja, big start ini ya. Untuk biaya kita pilih measurementnya adalah PZEM004, value nya adalah biaya ya. Kemudian kita save ya, kita save dashboard. Oke, kemudian sekarang kita back to dashboard, kita coba atur panelnya ya, kita atur panelnya, kita bisa perkecil ini untuk nilai. Oh ya, ini belum diisi ya, kita pilih ini adalah biaya ya, ini biaya dalam satuan rupiah ya, dalam satuan rupiah. Oke, kita save dashboard, kita save. Kemudian kita back to dashboard. Nah, ini kita atur, mungkin sebaiknya lebih besar seperti ini. Kita atur seperti ini untuk energi, untuk daya, kemudian untuk arus, kemudian untuk tegangan ya. Nah, kita atur seperti ini, kita berikan sampingnya. Nah, ini bisa dibesarkan dikit. Nah, oke, seperti ini. Jadi ada energi, daya, arus, dan tegangan, dan biayanya dalam satuan rupiah seperti ini ya. Visualisasinya sudah bisa kita lihat. Kita bisa ambil settingnya untuk ya, ini save dashboard dulu, save. Kemudian kita bisa lihat ini ya, last 3 hours ya, 3 jam atau 1 jam, atau dalam waktu 1 jam terakhir, atau 30 menit terakhir ya. Kita bisa milih 5 menit terakhir, 15 menit terakhir, 30 menit terakhir, 1 jam terakhir ya, seperti ini ya. Ini sudah selesai. Coba kita lihat panduannya lagi di blog ini ya, kita lihat lagi panduannya di blog pantaulistrik.blogspot.com ini ya. Ini cara pembuatan visualisasi Grafana sudah kita jalankan sama seperti yang ada di panduan ini. Dan ya, sampai di sini langkah-langkah menampilkan data InfluxDB di Grafana selesai ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.